itu menjadi sebuah perenungan bagi kita dan menjadi sebuah faedah dalam kehidupan kita, bahwasanya ternyata di dalam pernikahan, sesungguhnya di dalam pernikahan itu tidak ada senioritas, pernikahan itu tidak ada junior, karena sesungguhnya pernikahan itu pada dasarnya setiap waktu, setiap saatnya kita selalu akan didatangi setiap ujian yang akan mendera dalam kehidupan kita. Dan itulah yang harusnya menjadi sebuah perenungan bagi kehidupan setiap orang yang menikah. Menikah itu sering saya sampaikan, menikah itu ibaratnya kayak mawar. Dia tampaknya indah tetapi harus siap dengan durinya. Pernikahan itu sebagaimana permukaan air laut yang tampaknya tenang, memantulkan warna biru pada langit. Tetapi ternyata di balik permukaan yang tenang, maka di situ kita menjumpai ada karang-karang yang siap merobek. Sekuat apapun kapal yang kita arungi pada samudera itu, maka bisa menjadi rusak disebabkan oleh karangnya. Dan itu pula yang kita jumpai, sebuah pernikahan. Pernikahan itu memang menjanjikan keindahan, memang menjanjikan kebahagiaan. Tapi kita harus siap dengan berbagai macam problem dan berbagai macam masalah yang pasti dijumpai seseorang ketika di dalam pernikahan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita pada kesempatan bersama dengan komunitas kajian kita membahas tentang bagaimana kita membangun sebuah keluarga bervisi surga. Karena pada dasarnya kita ingin mengembalikan arah pernikahan kita sesuai dengan petunjuk syariat. Banyak orang yang menikah disebabkan karena rasa, ada menikah disebabkan karena sayang, ada pula yang menikah disebabkan karena cinta. Bukan itu salah, betul, tidak apa-apa, menikahlah karena cinta, menikahlah karena sayang. Tapi yang terpenting setelah kita menikah karena cinta, menikah karena sayang, dan tentunya yang pertama menikah karena Allah, maka harus disikapi dengan sebuah komitmen yang kuat. Bagaimana pernikahan kita harus berlandaskan kepada ilmu, supaya di dalam pernikahan kita ketika berlandaskan ilmu, tidak ada yang dimenangkan dari ego laki-laki dan tidak ada yang dimenangkan dari perasaan wanita yang dominan dalam setiap kehidupan. Nah, itulah indahnya ketika kita selalu belajar. Orang yang baik di dalam pernikahan adalah orang yang mereka senantiasa berusaha untuk belajar. Istri yang baik adalah istri yang mau belajar. Suami yang baik adalah suami yang mau belajar di dalam pernikahan itu. Karena sesungguhnya setan itu selalu mengawasi dan mengamati pernikahan. Dan tidak ada yang diinginkan oleh setan kecuali adalah menjadikan sebuah keluarga itu menjadi sebuah keluarga yang rusak porak-poranda. Itulah yang diinginkan oleh setan. Tidak ada sebuah keluarga yang telah berjumpa dan bertemu dalam sebuah akad pernikahan kecuali komitmennya iblis adalah bagaimana menjadikan keluarga ini berantakan dengan adanya perpisahan. Tentunya ketika kita sepakat, kita mendengar hadis ini yang dikabarkan Nabi bahwasanya pernikahan itu selalu diincar dan dibidik oleh iblis. Bagaimana pernikahan itu diporak-porandakan dan dijadikan berantakan, maka menghadapi iblis tentunya harus dengan ilmu. Inilah yang menjadikan kita paham, iblis itu tidak berkutik kepada mereka yang berilmu. Makanya kematian 1000 ibadah tidak menggembirakan, tidak menyedihkan iblis. Tidak menggembirakan iblis, tapi kematian satu orang yang berilmu itu menggembirakan iblis. Itu menjadi sebuah kunci betapa menghadapi strategi setan di dalam upaya usaha yang mereka lakukan untuk memisahkan seorang suami dan istri di dalam pernikahan mereka. Maka sesungguhnya upaya yang harus dilakukan adalah kembali merujuk kepada referensi di dalam pernikahan. Karena pernikahan ada kisi-kisi yang kita harus pahami. Pernikahan itu merupakan sesuatu dari sebuah akad yang di dalamnya ada komitmen, ada kewajiban, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Dan setiap orang tentunya harus siap dengan segala komitmen, kewajiban, dan konsekuensi ketika mereka paham ilmunya dan ketika mereka paham referensinya. Tidak ada lagi kisah bagaimana orang terdolimi, tidak ada lagi kisah tersakiti ketika setiap orang menyadari betapa pentingnya ilmu menjadi titik tengah dalam setiap perjumpaan suami dan istri di dalam pernikahan. Istri tidak merasa terdolimi, suami tidak merasa mendolimi. Suami tidak merasa terdolimi dan istri tidak merasa mendolimi kalau semuanya dikembalikan kepada ilmu. Jangan dikembalikan kepada perasaan, jangan dikembalikan kepada logika. Inilah pentingnya bagaimana kehidupan kita di dalam pernikahan. Pernikahan itu
hajatnya besar, membutuhkan ilmu sebagaimana hajat kita kepada setiap tarikan nafas, pada setiap jalan kehidupan kita. Itulah yang menjadikan pernikahan itu menjadi pernikahan yang akan kuat dan menjadi kokoh. Tidak berkutik, tidak berdaya setan. Kalau orang menikah, senantiasa mereka sudah mengisi dengan referensi. Wanita yang sudah mengisi dengan ilmu tidak akan mudah dikuasai dan dikuasai oleh hawa, oleh perasaannya. Seorang suami kalau dia sudah paham ilmunya, maka dia tidak akan dikuasai oleh logika dan akalnya. Semuanya akan bertemu pada titik persimpangan yang indah ketika semuanya berlandaskan kepada syariat. Banyak orang hari ini mereka menikah walaupun pernikahannya syar'i, proses ta'arufnya juga syar'i, tapi terkadang di dalam pernikahan sudah tidak menjalankan syariat. Akhirnya yang terjadi hari ini berbagai macam kondisi tidak ideal di dalam pernikahan. Ada istri mendominasi suami, padahal ketika ada pernikahan seorang istri mendominasi suaminya mungkin berjalan tampaknya baik-baik saja, tapi pasti akan hilang keberkahan karena Allah tidak memberkahi satu keluarga yang dipimpin oleh seorang wanita, walaupun wanita atau sang istri tidak mengakui bahwasanya dia memimpin. Seorang suami ketika kita menjumpai ada seorang suami yang dia terlalu mendolimi istrinya, itu juga tidak akan diberkahi. Inilah kondisi-kondisi tidak idealnya di dalam pernikahan. Ketika kita mendapati di dalam pernikahan ini tidak kita kembalikan kepada referensi dan syariat. Sekali lagi ya, banyak orang di dalam pernikahannya bisa jadi pernikahannya syar'i, tapi terjadi akibat setelahnya ternyata mungkin tidak syar'i. Ada banyak kondisi yang tidak ideal terbentuk setelah pernikahan ketika seseorang itu sudah jauh dari landasan ilmu dalam kehidupan mereka dan syariat dalam kehidupan mereka. Perempuan kalau tidak pernah mengkaji bagaimana syariatnya dia sebagai seorang wanita dan sebagai istri dan bagaimana sikap yang harus dia berikan kepada suaminya, ya tentunya dia akan melihat terus kekurangan suaminya. Seorang suami kalau dia tidak mengembalikan kepada syariat bagaimana dia harus mengendalikan, mengkondisikan istrinya, ya tentunya dia akan lemah, dan ketika dia lemah memimpin, ya akan terjadi berbagai macam kerusakan yang akan timbul. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin pekan depan, disebabkan karena kita tidak melandasi sebuah pernikahan dengan sebuah komitmen yang harusnya dibangun. Komitmen itu adalah komitmen bagaimana kita harusnya memiliki komitmen kepada ilmu. Inilah yang menjadi sebuah PR besar di dalam sebuah pernikahan. Setelah kita memahami betapa pentingnya komitmen kita terhadap sebuah ilmu di dalam jenjang pernikahan kita, maka kemarin kita telah membahas beberapa hal dan beberapa fondasi di dalam pernikahan. Sekarang yang akan kita bahas di dalam pernikahan ini tidak diterangkan di buku, saya tambahkan aja saja. Di dalam pernikahan ini ada salah satu fondasi yang penting yang harus kita miliki. Di dalam pernikahan itu adalah bagaimana di dalam pernikahan itu harus dilandasi dengan upaya dan sebuah kewajiban. Dan sebuah komitmen kuat bagaimana setiap orang yang menikah itu adalah mereka yang senantiasa banyak berdoa. Jadi sesungguhnya pernikahan itu harus betul-betul dilandasi dengan doa. Mereka adalah orang yang jarang saling mendoakan di tengah kesendirian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka menjadi orang egosentris yang tidak pernah mendoakan pasangan-pasangan mereka dan tidak pernah menyertakan nama pasangan mereka dalam setiap untayan doa yang mereka harapkan kepada Allah. Maka sebuah keluarga yang tidak ditopang dengan sebuah kekuatan doa yang kuat, maka keluarga ini akan rapuh. Karena keluarga ini akan bertemu dengan banyak perkara, akan bertemu dengan banyak masalah, akan bertemu dengan banyak problem, di mana problem-problem yang mereka dapatkan tidak akan terselesaikan kalau mereka tidak melapisi bagaimana kebersamaan mereka dengan doa yang mereka harus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali doa ini. Mari kita kemudian melihat dari sisi pendalilan bagaimana sebuah keluarga itu sangat membutuhkan doa. Dan jangan pernah lewatkan. Satu hari ketika mentari terbit,
ataupun ketika matahari tenggelam digantikan oleh bulan, kecuali kita itu ya doakan keluargamu, doakan istrimu, doakan suamimu, doakan pula anak-anakmu. Ini merupakan hal penting. Nah, Instagramnya putus-putus. Hah? Apa? Jaringannya ya, karena double ya. Karena antara ini ya, YouTube sama Instagram. Jadi tidak kuat. Oke. Jadi ini yang menjadikan seseorang memahami betul bahwasanya doa itu menjadi sebuah part penting pada kehidupan kita. Jadi sebuah part yang penting itu adalah bagaimana kita berdoa. Mari kita perhatikan beberapa dalil untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah doa dalam kehidupan berkeluarga. Kita ambilkan salah satu dalilnya ketika kita membaca pada surat Al-Furqan 74. Allah menyampaikan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Allah itu mensifati salah satu karakteristik penduduk surga pada surat Al-Furqan 74, yaitu adalah ibadur rahman. Allah itu mensifati ibadur rahman bukan hanya dari sholatnya, bukan dari sedekahnya, bukan hanya ketika mereka memiliki ketakutan kepada neraka. Tapi salah satu karakteristik yang disebutkan oleh Allah di antara sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang terpuji, dari hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yaitu adalah bagaimana mereka itu berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Mereka itu meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah pasangan kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, mereka itu menjadi penyejuk pandangan dalam kehidupan kami. Berarti ini menunjukkan bahwasanya mendoakan keluarga itu merupakan salah satu karakter keimanan. Ini karakter keimanan karena Allah menyebutkan bagian dari karakteristik sifat ibadur rahman yang mereka dijanjikan dengan surga. Kenapa karakter keimanan itu mendoakan keluarga? Karena perintah ini berkaitan pada surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ketika kita menjumpai sebuah ayat yang sangat terkenal. Dalam sebuah ayat yang terkenal kita tentunya paham. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau kita korelasikan antara ayat surat At-Tahrim ayat yang ke-6 dengan surat Al-Furqan 74, kita akan mendapati korelasi yang kuat. Berarti kita tidak bisa menjaga keluarga kita, menjaga pasangan kita, dan menjaga anak-anak kita ya dari api neraka sampai betul-betul kita senantiasa mendoakan mereka semoga mereka menjadi qurrata ayun pada kehidupan kita. Qurrata ayun di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir itu apa? Supaya anak-anak kita dan istri kita, pasangan kita menjadi pasangan yang taat dan tidak melakukan kesyirikan. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita mengerti betul betapa pentingnya kita di dalam kehidupan kita melandasi di dalam kehidupan kita bersama dengan pasangan kita itu adalah mendoakan. Ada sebuah perkara yang salah pada istri kita, mungkin itu evaluasi bagi suaminya. Mungkin kamu kurang maksimal di dalam mendoakan istrimu, sehingga bengkoknya dominan pada setiap jalan-jalan kehidupan dia. Ada seorang istri yang dia berkeluh kesah tentang suaminya. Pertanyaannya simpel, sudah sesering apa kita mendoakan suami kita di dalam setiap waktu yang mustajab? Apakah kita sudah menyertakan nama pasangan kita, istri kita, suami kita pada waktu-waktu yang mustajab, di waktu sujud, di waktu sepertiga malam yang terakhir, pada waktu kita habis melakukan kebaikan, untuk menyertakan nama istri kita dan suami kita di dalam doa kita kepada Allah. Karena ini karakter keimanan. Karena sesungguhnya perasaan itu akan kuat ketika seorang wanita melenceng. Logika akalnya laki-laki akan kuat ketika dia sudah mulai melenceng dan mulai jauhnya pernikahan itu dari ketenangan ketika masing-masing mempertahankan egonya dan mempertahankan perasaannya. Maka doa itu ibaratnya air yang memadamkan api pada diri wanita dan air yang memadamkan api pada diri seorang laki-laki. Airnya itu adalah bernama dengan doa. Ya. Jadi
Kalaulah setiap keluarga pasti akan mempertemukan kita dan pastinya keluarga kita pasti akan memperjumpakan kita dengan berbagai macam masalah yang pasti kita hadapi. Kita ini pasti akan berjumpa nggak? Setiap problematika dalam setiap kita berkeluarga pasti akan menemukan kekecewaan, Mungkin sebelum suami kecewa, istrinya juga sudah kecewa. Sebelum istri kecewa, mungkin suaminya juga sudah kecewa. Ketika kita memaklumi bahwasanya pernikahan itu pasti akan memperjumpakan kita dengan berbagai macam masalah yang terkadang menguras energi kita, menguras tenaga kita, maka berdoalah karena doa itu karena doa itu bisa menjadikan yang dekat menjadi jauh. Asalnya dekat dengan masalah, akhirnya jauh dari masalah karena doa yang dipanjatkan. Dan karakter keimanan itu mendoakan keluarga. Dan orang yang paling berhak dengan doa kita itu ya keluarga kita. Kalau tawaf di Ka'bah, tidak ada yang paling sering kita harus panjatkan kecuali bapak dan ibu kita dan pasangan kita. Kalau kita sedang berada di Raudhah, di Masjid Nabawi, harusnya orang yang paling sering kita sebutkan setelah orang tua kita itu pasangan kita dan anak-anak kita. Karena apa? Karena itulah karakter keimanan. Kita tidak akan pernah mampu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kamu tidak akan pernah mampu menjaga keluargamu dan menjaga anak-anakmu dari api neraka. Kamu tidak akan mampu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Sampai kita kaitkan surat At-Tahrim 6 ini. Kemudian kita kaitkan pada surat Al-Furqan 74 dengan kita mendoakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini normatif, ini standar, tapi jujur kita sering melalaikan bagaimana pentingnya doa di dalam kehidupan kita berumah tangga ketika kita berbisik kepada visi surga. Padahal ini perkara yang kemudian luar biasa. Ini merupakan perkara yang harusnya hadir dalam setiap pernikahan kita. Itu adalah dalam kehidupan kita berumah tangga. Itu pula dalil yang kedua yang kita jumpai, dalil kedua yang kita dapatkan. Dalil kedua yang kita dapatkan itu adalah bukankah kita ketika baru menikah, kita ada syariat berdoa, bukan? Tamunya saja ada doa. Tamunya saja disuruh mendoakan. Sunahnya ketika mendatangi orang nikah itu bawa kado. Enggak. Kamu nggak bawa kado pun tidak ada masalah sebenarnya. Kalau orang yang mengundang kita memang betul-betul ikhlas untuk merayakan sukacita, cinta yang telah dipertautkan dalam pernikahan. Kado itu hadiah untuk menambah cinta. Kalau kita nggak punya, tidak ada masalah. Kalau memang tidak punya. Yang paling penting dari kedatangan tamu bukan kadonya. Yang paling penting. Bukan berarti kado tidak penting. Pentinglah untuk menambah kecintaan antara kita. Tapi yang paling penting itu kan berdoa kan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya, yaitu adalah semoga Allah memberkahi kalian berdua wa jama'a bainakuma fi khairin. Dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kondisi yang baik. Masya Allah ya. Wa jama'a bainakuma fi khairin. Dan mengumpulkan kalian berdua itu di dalam kebaikan. Doa. Jadi ternyata tamu yang datang, yang kita undang dalam sebuah prosesi walimah ketika merayakan sukacita pernikahan kita. Ketika kita menyembelih kambing, mengadakan resepsi, mengadakan walimah, ternyata yang paling diharapkan dari para tamu undangan itu doanya. Ini menunjukkan berarti hajat besar orang yang menikah kepada doa. Sampai orang lain yang datang pun syariat sunnahnya adalah mendoakan kepada pengantin. Ya kan? Makanya saya sarankan itu, kalau setiap ada yang menikah, setidaknya ada doa-doa yang ditulis lah di sepanjang jalan dengan tulisan mungkin yang indah gitu, yang tidak terlalu norak. Tulisan itu bisa dilihat oleh tamu supaya tamu itu paham betapa pentingnya mendoakan orang yang baru menikah. Ditambah lagi ketika kita sudah menikah, apa syariat setelah kita menikah? Syariat pertama, sunnah setelah terjadinya ijab qabul. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madhkurin halan. Aku terima nikahnya dan mas kawinnya sebagaimana yang tertera itu secara kontan.
maka disunahkan sang laki-laki menghampiri seorang istri yang baru saja dia nikahin dan baru saja dia halalkan di hadapan orang tua dan Allah, maka dikecup itu kening dari istrinya lalu berdoa. Doanya apa? Allahumma ini as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Suami kemudian berdoa, ya Allah, aku minta kebaikan dari wanita ini dan kebaikan yang kau anugerahkan kepadanya, dan aku berlindung dari keburukan wanita ini, dari bengkoknya dan keburukan dari apa yang kau anugerahkan di dalamnya. Dan itu ada syariat berdoa. Jadi baru nikah sudah disuruh oleh Allah, datang hampiri istrimu, kecup kemudian keningnya, lalu kemudian kamu berdoa untuk menunjukkan kepada kita sebuah pelajaran besar, terbesit sebuah faedah besar, bahwasanya kita tidak akan mungkin menaklukkan bengkoknya seorang wanita kecuali karena pertolongan Allah yang kita rangkai dalam doa supaya turun pertolongan Allah. Dan ketika wanita itu dicium oleh suaminya yang baru halal untuknya, ketika dia dicium maka dia mengaminkan untuk meyakinkan kepada dia bahwasanya dia tidak akan bisa mengikuti suaminya kecuali karena Allah yang memberikan pertolongan pada hatinya mengalahkan perasaannya. Makanya setelah dalam kondisi suami istri itu menikah lalu kemudian berdoa, masih ada syariat kembali selanjutnya. Syariat selanjutnya apa? Syariat selanjutnya adalah sholat. Sholat itu apa sih? Sholat itu kan doa. As-sholatu fi makna fil lughah, as-sholat itu secara bahasa itu kan doa. Sholat itu secara bahasa itu doa. Berarti kemudian ada sholat 2 rakaat. Sang suami menjadi imam, sang istri menjadi makmum. Dan sholat itu kenapa ada syariat sunnah untuk sholat? Karena sholat itu adalah doa. Rangkaian ini menjadikan saya sadar, pernikahan itu membutuhkan doa sebagaimana kebutuhan kita kepada makan dan minum. Syariat ini butuh doa. Pernikahan ini berat. Pernikahan itu berat karena sudah ada perbedaan fitrah penciptaan, ditambah perbedaan ketika kita dicipta atau ketika kita hidup di keluarga yang berbeda, pendidikan yang berbeda, strata kita memahami kehidupan berbeda. Lalu menikah. Menikah itu berat. Yang bisa menjadikan kita lebih kuat dari beratnya pernikahan itu adalah mendoakan. Orang yang paling berat dengan doamu adalah pasangan hidupmu. Bisa jadi pasangan kita hari ini tidak sesuai dengan harapan kita. Karena mungkin engkau adalah orang yang jarang berdoa kepada Allah. Jujur aja kita. Mungkin kemudian kita ini memang kemudian jarang kita berdoa kepada Allah untuk meminta kebaikan dari pasangan kita. Padahal hamba orang yang beriman itu mengatakan, waladina yaquluna rabbana hablana min azwajina. Disebutkan kata sebelum kata dzurriyyah itu apa? Min azwajina. Min azwajina itu apa sih? Min azwajina itu pasangan kita, istri kita dulu, suami kita dulu. Jadi sebelum mendoakan anak, itu mendoakan pasangan dulu. Berapa banyak istri lebih banyak mendoakan anaknya dulu daripada mendoakan suaminya. Padahal kalau kita belajar pada surat Al-Furqan 74, doakan dulu pasanganmu. Hablana min azwajina, pasangan saya dulu, baru wa dzurriyyatina. Baru kemudian keturunan kita. Jadi inilah yang kemudian ini yang menjadikan kita mengevaluasi dalam perjalanan kita pada kebersamaan akad yang telah kita lakukan bersama dengan pasangan kita. Evaluasinya sederhana. Sudah seberapa sering engkau mendoakan pasangan hidupmu yang telah menemani engkau dalam setiap mentari yang bersinar dan rembulan yang bercahaya. Itu yang akan menjadikan kita memahami kualitas kita di dalam pernikahan. Ada sebuah kisah nyata. Ada sebuah kisah nyata. Ya. Ada seorang ibu-ibu datang curhat beliau.
Beliau datang kepada saya, udah lama ini, kisah ini sudah mungkin 7 tahun, 8 tahun lebih. Beliau datang kepada saya. Lalu beliau menyampaikan kepada saya tentang harapan yang dia inginkan dari suaminya. Dia berkata, harusnya seorang suami itu kan begini ya Ustadz ya, begini ya Ustadz ya, begini ya Ustadz. Semua yang beliau sampaikan benar, tidak ada yang salah. Saya mendengarkan dan berkata, ya betul Ibu, semua yang Ibu sampaikan tidak ada yang salah. Betul, semuanya harusnya semacam itu. Gimana caranya saya supaya suami saya harus paham kewajiban-kewajiban itu, Ustaz? Saya, Allah yang ini ya, saya lalu berkata kepada beliau dan Allah yang pasti mengaturnya. Saya lalu berkata sama beliau, sesering apa ibu mendoakan istrinya? Sesering apa ibu mendoakan suaminya? Sesering apa ibu mendoakan suaminya? Saya memulai itu nggak ngerti ya, tiba-tiba saya kepikiran itu. Sesering apa ibu mendoakan suaminya? Beliau lalu terdiam, agak lama gitu. Ya saya doakan Ustadz. Saya mengatakan, saya tidak bertanya ibu, apakah ibu mendoakan suaminya ataukah tidak. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, sesering apa ibu mendoakan suaminya? Saya tanya sesering apa? Bukan saya mengatakan apakah ibu mendoakan suaminya ataukah tidak. Sesering apa ibu mendoakan suami? Maka kemudian beliau ngaku bahwasanya ya nggak terlalu sering. Lalu akhirnya saya berkata kepada beliau, bagaimana kita mencela kegelapan kalau kita tidak menghidupkan lentera? Gimana kita menyalahkan suami kita, tapi lentera saja kita tidak maksimal untuk berupaya menghidupkannya. Lentera itu ikhtiar, usaha, dan salah satunya adalah doa kita. Ya kalau ibu jarang dan tidak terlalu sering mendoakan pasangannya, ya wajar kalau mungkin sang pemilik hati belum menggerakkan hatinya suami kita di dalam kebaikan. Karena kita memang jarang mendoakan. Makanya betul ada salah satu perkataan ya, suami yang beruntung itu sederhana, bukan yang mendapatkan istri yang cantik, bukan yang mendapatkan istri yang pandai memasak, tapi seorang istri atau suami yang beruntung adalah ketika mereka adalah orang yang paling sering menyebutkan nama pasangan mereka di hadapan pemilik mereka, yaitu adalah Allah. Nah ini yang kita harus paham. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan 74. Doakan pasangan kamu dulu sebelum mendoakan anak-anakmu. Jadi kalau ada ibu-ibu karena kecewa 1, 2, 3 lalu nggak mendoakan suaminya, yang paling banyak didoakan anaknya. Bahkan sudah cenderung skeptis dan cenderung antipati. Alah, suami saya nggak akan berubah. Ya sudahlah, saya ambil hiburannya lewat anak-anak saya. Allah bersama dengan prasangkamu. Alah, istri saya nggak akan berubah lah. Biarlah saya dengan anak-anak saya dan apa yang menjadi visi hidup saya aja. Lalu kemudian membiarkannya. Kalau kita sudah berprasangka buruk, ya Allah membersamai kita sesuai dengan prasangka yang kita miliki. Itulah yang menjadikan kita akhirnya pada satu sesi ini kita akhirnya paham. Ternyata salah satu fondasi penting di dalam sebuah urusan kebersamaan adalah bagaimana mendoakan. Dan sesungguhnya itu yang menjadi perhatian besar di antara para ulama ketika mereka senantiasa memperhatikan doa-doa yang mereka panjatkan kepada suami dan istri mereka setiap waktunya dan ketika mereka melewati waktu-waktu yang mustajab. Setiap masalah yang hadir dalam keluarga saya, setiap masalah yang hadir pada keluarga kalian, pada keluarga antum semuanya, mungkin disebabkan karena lemahnya kita untuk berdoa. Kadang-kadang kita berdoa karena kita pas lagi ada masalah.
Tapi kita tidak pernah mendoakan pasangan kita ketika pas lapang, ketika lagi rukun. Kita nggak mendoakan suami kita nggak mendoakan istri kita. Pas ketika ada pertengkaran, ketika pasti ada gesekan, ada konflik, barulah kemudian mereka berdoa. Nah, itu yang sering menjadikan doa menjadi tidak mustajab. Karena kita kenal Allah hanya ketika pada kondisi sedih. Tapi kita tidak mengenal Allah, tidak menyertakan nama pasangan kita ketika dalam kondisi lapang. Padahal itu merupakan perkara yang harusnya senantiasa kita hadirkan dalam setiap kebersamaan yang kita lakukan. Sekali lagi, sudah sering saya mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan kepada yang lainnya. Bahwasanya yang menggenggam hati suami kita itu Allah. Jangan pernah merasa ketika seorang suami jatuh cinta berat kepada istrinya, lalu istri merasa bahwasanya suaminya itu ya sudah miliknya dia. Tidak bisa. Hatinya dia miliknya Allah. Ya, hatinya dia miliknya Allah. Sama pula ketika kita di dalam pernikahan itu, maka sesungguhnya hatinya istri kita itu juga miliknya Allah. Hati suami kita miliknya Allah, hati istri kita miliknya Allah. Dan hati setiap manusia, maka sesungguhnya hati setiap manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah. Inna quluba bani adama baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati setiap anak manusia itu mereka berubah-ubah, mereka itu terbolak-balik di antara jari jemarinya Allah. Berarti hati suami kita terbolak-balik di antara jari jemarinya Allah. Hati istri kita terbolak-balik di antara jari jemarinya Allah. Ketika kita sadar dalam riwayat yang disampaikan Nabi bahwasanya hati setiap anak Adam itu berada di antara jari jemarinya Allah, berarti mendekatlah kepada pemilik hatinya. Kepada siapa pemilik hatinya? Pemilik hatinya itu adalah Allah. Maka berdoalah kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan harapan setiap makhluknya dan setiap hambanya. Berdoalah kita, memintalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya istri kita dan suami kita, mereka senantiasa diberikan oleh Allah kebaikan pada hati mereka. Inilah perkara yang harusnya kita sadari di dalam pernikahan kita. Setiap pagi, setiap malam minimal kita menyertakan suami kita, istri kita dulu sebelum kita meminta kebaikan. Sebelum kita meminta kebaikan anak-anak kita, mintalah dulu kebaikan partnernya kita menuju kepada Allah. Ya, supaya dia tidak terlalu bengkok, supaya suami kita tidak terlalu khilaf, yaitu adalah dengan berdoa. Masalah-masalah yang kita jumpai, masalah-masalah yang kita dapati, masalah-masalah yang kita hadapi, bisa jadi karena kurangnya kita, lemahnya kita, dan rapuhnya kita di dalam kita meminta kepada Allah di dalam pernikahan yang kita selenggarakan. Maka pahami ya pendalilannya betapa hajat sebuah pernikahan terhadap doa itu, sebagaimana hajat kita kepada energi, sebagaimana hajat kita kepada makan dan minum. Kita baru menikah, kita minta doa dari tamu yang datang. Ketika kita baru menikah, seorang suami berdoa kepada istrinya sembari dikecup keningnya. Ketika baru menikah ada sholat 2 rakaat, dan sholat itu adalah doa secara makna bahasa. Dan kita juga belajar di dalam surat Al-Furqan 74 bahwasanya ibadur rahman, kekasihnya Allah di antara manusia itu adalah mereka yang senantiasa berdoa. Di situ disebutkan dalam fi'lul mudhari' walladzina yaquluna rabbana. Yaquluna itu fi'il mudhari', present tense and future. Artinya bahwasanya hamba orang beriman itu ya senantiasa terus berdoa, bukan doa sekali 2 kali lalu terdiam lalu dia tinggalkan. Tapi dia terus berdoa, dia memperbarui doanya terus. Kepada siapa? Min azwajina, yaitu kepada pasangannya dulu, baru kepada anak. Kalau ada istri yang dia jujur ngomong, saya itu banyak mendoakan anak-anak saya. Suaminya ya kadang-kadang aja kalau suami saya ini
Inilah yang menjadikan kondisi berlarut-larut dalam pernikahan kita dengan berbagai macam masalah silih berganti. Ada seorang suami ternyata dia tidak pernah mendoakan istrinya, lupa menyebutkan dan menyertakan nama istrinya di hadapan Allah. Inilah yang akan menjadikan manusia akan silih berganti mendapati bengkoknya seorang wanita setiap waktu, setiap saat, ya karena dia mungkin jarang berdoa. Kan kita mengevaluasi, oh mungkin bengkoknya istri saya hari ini karena lemahnya saya berdoa. Oh mungkin karena suami saya belum sebagaimana kemauan saya, mungkin karena memang lemah saya berdoa. Rapuh kita berdoa, lemah kita berdoa. Dan itulah yang menjadi banyaknya kerusakan di dalam pernikahan kita. Inilah yang menjadikan kita memahami betul. Berarti betapa hajat besar di dalam sebuah doa. Orang yang paling berhak dengan doa kita, orang yang paling berhak dengan doa kita itu adalah pasangan kita. Orang yang paling berhak dengan doa kita itu adalah suami istri kita. Tanda keikhlasan seseorang di dalam cinta adalah menyertakan nama orang itu untuk dilaporkan kepada Allah dan dimintai yang terbaik. Tanda ikhlasnya cinta, saya ulang kembali, tanda ikhlasnya cinta yaitu ketika seorang wanita atau ketika seorang laki-laki menyebutkan nama pasangan mereka di hadapan Allah yang menguasai dan menggenggam hati setiap manusia. Lalu dia minta yang terbaik kepada Allah tentang pasangan yang telah dipilihkan oleh Allah kepada kita. Bukankah pasangan kita bagian dari irisan takdir Allah kepada kita? Dan itu merupakan takdir yang tidak mungkin salah. Mungkin cara kita berinteraksi pada takdir yang salah. Tapi takdirnya itu tidak pernah salah. Takdirnya itu tidak pernah salah. Mungkin cara kita bagaimana harusnya melakukan dan menyikapi takdir itu, itulah yang kemudian yang salah. Tapi irisan yang Allah berikan kepada kita tidak mungkin salah. Dan di antara kesalahan kita menyikapi takdir, ketika Allah sudah memberikan kepada kita jodoh, ketika Allah sudah ngasih kamu jodoh, dan jodoh yang Allah pilihkan itu pasti yang terbaik. Kalaulah kemudian ternyata jodoh yang telah kita peroleh, jodoh yang telah kita dapatkan, yang itu merupakan irisan terbaik yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata ada masalah-masalah yang kita jumpai, maka muhasabah, evaluasi. Ya mungkin saya ini jarang mendoakan dia. Mengevaluasi penting. Sertakan nama istrimu, nama suamimu dalam sujudmu. Setelah kamu mendoakan orang tuamu, doakan dulu suamimu dan istrimu. Ketika kamu sepertiga malam, ketika berbuka puasa, ketika turun hujan, ketika safar, ketika tawaf, ya doakanlah istrimu. Doakanlah istrimu setiap waktunya dan setiap saatnya. Doakanlah suamimu setiap waktunya dan setiap saatnya. Berdoalah yang terbanyak. Doalah yang terbaik untuk suami kita. Saya akan bertanya sama diri saya dan kepada antum semuanya. Sudah sesering apakah kita? Sudah sesering apakah kita mendoakan pasangan kita? Pertanyaannya bukan sudahkah kita mendoakan? Oh, pasti kita sudah, pernah sekali, 2 kali, 3 kali. Pertanyaannya bukan sudahkah kita berdoa. Pertanyaannya itu adalah sudah sesering apakah kita mendoakan pasangan kita. Surat Al-Furqan 74 disebutkan yaquluna. Yaquluna itu apa? Mereka senantiasa berdoa. Memakai bentuk fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari itu apa? Present tense. Artinya terus dilakukan. Mereka terus mendoakan. Sebelum mendoakan anak, mendoakan min azwajina, mendoakan pasangan mereka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita segera mengevaluasi diri kita, mengevaluasi kesalahan kita. Saya mengevaluasi kesalahan saya, mungkin saya kurang maksimal dalam mendoakan istri saya. Saya memohon ampun kepada Allah. Semoga kita kalau ada istri-istri yang selama ini kurang maksimal mendapati suaminya dalam kebaikan, maka sesungguhnya mungkin dia kurang maksimal mendoakan suaminya. Dan kalau ada seorang suami yang dia mendapati kurang maksimal pada istrinya, mungkin karena dia kurang maksimal di dalam mendoakan istrinya.
doakan pasanganmu dulu sebelum engkau mendoakan keturunanmu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita serahkan kembali kepada kajian kita. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih pada Ustaz Mubasar Umar Mita atas pemaparannya. Semoga baik kita semua yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan senantiasa Allah ganjar pahala dan kebaikan buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada para jamaah, ayah bunda, seperti yang saya sampaikan di awal sesi tadi, kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi ayah bunda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Umar Mita, kami perkenankan melalui fitur raise hand. Dan juga di sini udah ada masuk beberapa pertanyaan dari jamaah. Saya akan bacakan satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada doa untuk anak kita agar kelak mendapatkan pasangan hidup yang soleh atau soleha? Kira-kira ada amalan atau doa Ustaz untuk anaknya mendapatkan jodoh yang bisa dalam kategori soleh atau soleha gitu Ustaz? Ya, beramal solehlah kita, bertawasul dalam setiap ketaatan yang kita lakukan. Lalu kita memohon kepada Allah semoga anak-anak kita mendapatkan yang terbaik sebagaimana kita terbaik di dalam berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau dia punya anak perempuan, ya kalau seorang bapak ya jangan coba-coba mendekati zina, jangan coba-coba mendekati perempuan dengan cara yang batil supaya anakmu tidak diperlakukan yang sama oleh laki-laki lain. Ada banyak bapak ya punya anak perempuan tapi dia bisa zina sama perempuan. Ini fatal sekali. Ini fatal sekali. Apalagi ada seorang bapak sampai aborsi padahal dia punya anak perempuan lalu kemudian menyuruh seorang wanita. Ini fatal sekali. Makanya perhatikan. Kita ini seorang suami dan kita ini seorang ayah, kita ini seorang ibu. Apa yang terjadi pada anak-anak kita merupakan cermin dari apa yang kita lakukan pada waktu kita masih sehat dan ketika kita masih muda. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Dan juga selanjutnya pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Selama ini saya mendoakan orang tua terlebih dahulu Ustaz, baru pasangan kita dan anak-anak. Jadi baiknya gimana Ustaz nih, mendoakan orang tua dulu kita kah ataupun mendoakan pasangan kita dulu baru mendoakan orang tua? Kira-kira seperti apa Ustaz? Urutannya tadi saya sebutkan. Setelah kita mendoakan orang tua kita, ya kita doakan pasangan kita dulu. Baru kita mendoakan anak kita. Urutannya gitu Mas. Doakan orang tua dulu, setelah itu mendoakan suami atau istri, baru mendoakan anak. Itu urutannya gitu. Baca aja surat Al-Furqan 74 itu, di situ sudah jelas. Min azwajina wa dzurriyyatina. Azwajina ini setelah orang tua dulu. Orang tua dulu baru kemudian pasangan hidup kita. Baik. Jadi memang urutannya orang tua dulu, pasangan baru anak-anak kita. Iya, betul. Baik. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika halnya pasangan yang tidak mendoakan kita karena dari segi ketaatannya kurang, tapi insya Allah selalu mendoakan baik setelah sholat ataupun waktu-waktu mustajab. Terutama saya maafkan pasangan saya dan juga orang-orang lain sebelum tidur. Gimana tadi Mas awalnya? Sebelum bagaimana jika halnya pasangan yang tidak mendoakan kita? Kita udah mendoakan tapi pasangan kita tidak mendoakan Ustaz. Dari segi ketaatannya ini si pasangan ini masih kurang taat gitu Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz dia selalu mendoakan di waktu-waktu mustajab, terutama saya maafkan pasangan-pasangan dan orang lain. Bukankah mendoakan suami, bukankah kita mendoakan suami dan mendoakan istri itu sebenarnya malaikat mengabulkan untuk diri kita kan? Wa anta laka bimislin. Kita mendoakan suami kita, mendoakan istri kita. Para malaikat kan mengabulkan untuk kita. Itu yang pertama. Ini kita ini kemudian sudah didoakan malaikat untuk kita. Jadi doa kita itu tidak ada feedback yang kosong. Doa itu setiap terlempar feedbacknya lebih banyak daripada setiap doa yang kita panjatkan. Gimana enggak? Contoh, kita mendoakan orang lain atau mendoakan suami kita, istri kita. Sudah diaminkan malaikat untuk kita.
itu kan feedbacknya sudah jauh lebih baik kita yang berdoa, tapi malaikat mendoakan yang sama untuk kita. Ini yang pertama. Yang kedua, berdoalah terus. Karena tadi kan saya menyebutkan keikhlasan dalam cinta itu adalah ketika kita menyertakan nama suami kita di dalam kebaikan dan istri kita dalam kebaikan. Kalau dia belum banyak berubah, mungkin besok doamu besok yang akan dikabulkan. Kalau besok belum dikabulkan juga, mungkin doamu akan dikabulkan oleh Allah yang lusa. Kalau lusa juga belum, mungkin doamu yang pekan depan yang dikabulkan oleh Allah. Pasti ada saatnya nanti dikabulkan oleh Allah. Bukankah filosofnya dan makna dalam sebuah doa sering saya sampaikan kan? Orang yang rajin mengetuk pintu adalah orang yang paling besar dibukakan pintu olehnya. Nah, itu pegang betul. Jadi walaupun tanpa mengharapkan feedback dari pasangan kita, doa dari pasangan kita, biasanya malaikat pun sudah berdoa kepada kita gitu saja. Iya. Tanpa mengharapkan feedback doa dari pasangan kita sendiri saja. Siap. Baik. Selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, apakah setiap mendoakan suami harus disebut? Oh tadi udah nih Ustaz nih, harus disebut kayaknya Ustaz ya. Memang sejatinya memang harus disebut nih biar lebih afdol Ustaz ya. Pertanyaannya, gimana kalau lupa menyebut namanya dalam doanya itu Ustaz? Ya, Allah Maha tahu, tapi menyebutkan nama itu jauh lebih baik. Menyebutkan nama itu jauh lebih baik. Sebutkan namanya. Iya. Abdul menyebutkan nama Ustaz ya. Iya, sebutkan namanya istri saya misalkan Febi Hanum, sebutkan namanya Umar Mita, sebutkan namanya Febrian, semuanya disebutkan itu jauh lebih baik. Terima kasih. Jadi para jamaah nih yang pasangannya lupa disebut dalam doanya, sebut namanya dia Ustaz ya. Enggak usah malu-malu. Biarpun enggak disebut namanya Allah udah tahu, tapi lebih afdol ya disebut nama nih. Iya. Baik, untuk pertanyaan lagi Ustaz. Yang dimaksud suami ridho itu gimana Ustaz ya? Apa kita harus menuruti semua kemauan suami sampai suami benar-benar ridho? Kayaknya nih kalau apa aja kemauan suami, kalau kemauan suaminya kepada kemungkaran atau kezaliman kayaknya enggak patut diturutin juga Ustaz ya. Gimana Ustaz pendapatnya? Ya, kalau kemudian kita ditanya secara syariat, maka sesungguhnya mentaati suami itu dalam semua perkara, kecuali dalam perkara kemaksiatan. Kecuali dalam perkara kemaksiatan tidak boleh. Tapi selama tidak bermaksiat, apapun yang diminta sama suami itu sebenarnya wajib untuk diikuti. Balasannya adalah surga. Balasannya itu surga. Makanya sampai Nabi mengatakan, lau kanat bihi qarhatun fal hasadha ma adat haqqahu syai'an. Bahkan kalaupun seorang suami mengeluarkan nanah di sekujur tubuhnya, kamu pun kalau bisa menjilat nanah itu, jilatlah nanah itu. Kata Rasulullah, ini perumpamaan saja. Saking besarnya seorang istri untuk menjemput keridhaan dari seorang suami. Kecuali ketika perintah yang ada pada suaminya pada perintah kemaksiatan dan kemungkaran, maka tinggalkanlah dan dahulukanlah, prioritaskan Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana kita mengetahui kita? Ya. Jadi sebenarnya gini, jadilah suami yang gampang memberi ridho kepada istrinya. Tapi jadilah seorang istri yang pandai untuk menyenangkan suaminya. Itu yang pertama. Makanya ada salah satu perkataan yang bagus nih Mas Febrian. Kalaulah seorang wanita mampu memperlakukan suaminya sebagaimana dia memperlakukan anaknya, maka wanita itu pasti dijamin dengan surga. Gimana sih wanita kalau memperlakukan anak? Wanita itu kalau memperlakukan anak itu kan Masya Allah prioritas. Kemudian selalu memaafkan. Sebesar apapun kesalahan dari seorang anak, selalu seorang ibu mampu memiliki hati yang lebih besar. Makanya sampai ada sebuah perkataan alul hikmah, kalaulah kamu mampu memperlakukan suamimu kayak sebagaimana kamu memperlakukan anakmu dalam kecintaan, tidak ada balasan wanita yang semacam itu kecuali adalah surga. Memang berat, terutama ketika seseorang sudah terkena pemikiran feminisme. Wah, ini tidak kemudian ini menjadikan kesehatan mental seorang perempuan jadi terganggu dan lain sebagainya. Itu perkataan orang yang tidak memiliki keimanan. Tetapi ketika seorang istri dia takzim maksimal kepada suaminya, kalaupun suaminya tidak bisa mengcover dan tidak bisa membalas, siapa yang akan turun membalasnya langsung?
Allah. Tidak mungkin Allah membiarkan wanita yang taat kepada suaminya karena Allah kemudian Allah meninggalkan. Tidak ada. Tidak ada kisah yang kita dapati dari orang yang taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, lalu Allah tidak kuatkan hatinya, Allah tidak tergerakkan jiwanya. Tidak ada kisahnya. Kenapa? Tidak mungkin, mustahil Allah akan meninggalkan perempuan itu. Kalaupun suaminya tidak bisa membalas karena suaminya ternyata memang jahat, tidak bisa membalas, Allah yang akan membalaskan itu. Allah yang akan kemudian turun untuk membalaskan setiap kedoliman. Kedoliman kepada kucing aja dibalas oleh Allah, apalagi kedoliman kepada istri. Selama istrinya sudah maksimal. Kan begitu. Makanya ada sebuah perkara yang baik kan. Kalau kita ingin tahu apakah suami saya ridho, ya tanya aja. Kenapa sih harus gengsi? Tanya aja, kamu ridho nggak kepada saya? Masa sama pintu surganya kita masih gengsi? Sama pintu surga masihkah kita gengsi? Ada perempuannya gengsi, saya nanya gituan. Kalau engkau malu dan gengsi sama urusan pintu tengah surgamu, terus yang membuat kita tidak gengsi apa? Dan begitu. Jadilah seorang suami yang gampang ngasih ridho, tapi jadilah seorang istri yang gampang untuk takzim kepada suaminya. Tidak ada yang sia-sia berbuat baik. Kalau ada istri berbuat baik kepada suami, apakah sia-sia? Gak ada perbuatan yang sia-sia. Wa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik itu berbuat baik sama diri kamu sendiri. Semua kerangka perbuatan baik itu tidak ada yang sia-sia. Itu yang kita harus paham. Dan ini yang sering lupa. Ini sering kita lupa. Gara-gara kita tidak mendapatkan feedback dari orang di samping kita, kita ngerasa sia-sia berbuat baik sama dia. Semua ulama sudah mengatakan tidak ada yang sia-sia, berbuat kebaikan itu tidak ada yang sia-sia. Jadi tidak ada namanya sia-sia dalam berbuat kebaikan, itu tidak ada. Jadi kalau ada seorang istri kemudian dia berbuat baik kepada suaminya, kok ternyata suaminya memang tidak mampu memberikan, kalau kemudian ternyata suaminya tidak mampu memberikan yang terbaik atas apa yang diberikan istri, itu pun tidak akan sia-sia. Karena apa? Mustahil. Perbuatan baik itu sia-sia. Sering sekali ada seorang istri atau seorang suami itu ngomong, saya itu berbuat baik kepada suami saya, sia-sia. Lalu kita meletakkan Allah di mana kalau kita merasa berbuat baik, kemudian kita merasa sia-sia. Kalau kita berbuat baik karena makhluk, ya itu ada sia-sianya. Engkau berbuat baik karena makhluk, itu pasti sia-sia. Tapi kalau kita berbuat baik karena Allah, yang menjadi tujuan terjauhnya itu Allah, tidak ada yang sia-sia. Saya udah berbuat baik sama istri saya, ternyata sia-sia. Nggak ada yang sia-sia, mas. Berbuat baik sama istri itu tidak ada yang sia-sia. Ini sederhana, tapi sering kita lupa kalau sudah praktek di dalam berkeluarga. Ternyata kadang-kadang kita suka ngukur-ngukur gitu loh. Tanpa kita sadari, saya mungkin kadang-kadang lupa mengatakan begini, istri saya juga mungkin kadang lupa mengukur apa yang telah diberikan gitu. Karena perbuatan baik itu sebenarnya tidak ada yang sia-sia. Menyebutkan apa yang telah kita lakukan untuk mengingatkan boleh, tapi mengatakan sia-sia tidak boleh. Nggak ada yang sia-sia dalam masalah kita berbuat baik. Fa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik itu kamu sedang berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Dan itu yang kemudian kita harus selalu sadari dalam kehidupan kita. Mati ya? Ya Ustaz, spotlight-nya di... Ya. Nah. Ya. Ustaz, mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Dari Mas Bobi ingin tanya langsung kepada Ustaz. Silakan monggo Mas Bobi. Assalamualaikum Ustaz. Ini kalau andaikan kita nggak punya pasangan gitu dan sudah mempunyai anak, apakah doa-doanya ini apa gimana harus hati-hati? Karena kan di satu sisi anak ini walaupun punya orang tua dan tapi sudah berpisah, itu gimana nanti? Maksudnya anak masih diburu juga, Ustaz. Maksudnya dalam arti apakah kita mendoakan mantan istri kita atau sebaliknya atau gimana, Ustaz ya? Karena kan kembali lagi ada anak adalah pintu surga kita yang kita punya investasi yang sangat luar biasa, Ustaz.
Itu sih Ustaz yang mau Anda tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Bobi ya. Kalau ada satu hal yang kita lakukan ketika kita tidak lagi memiliki pasangan hidup kita, ya berarti prioritas kita untuk masalah pasangan skip dulu. Nggak ada pasangan kita dan pasangan kita sudah sendiri, kita juga sudah sendiri punya kehidupan. Maka yang kita doakan yaitu adalah mendoakan orang tua kita, mendoakan anak kita, dan tentunya adalah mendoakan yang terbaik pada kehidupan kita. Lalu yang paling baik bagi orang-orang yang hari ini belum memiliki jodoh itu apa? Ya terus meminta kepada Allah semoga segera didekatkan jodohnya. Karena keimanan itu tidak sempurna tanpa kita mendapatkan pasangan. Saya dulu mengatakan kenapa ya nikah itu kok disebut menyempurnakan separuh agama? Karena memang pernikahan itu separuhnya. Itu pada pernikahan, karena iman itu separuhnya pada pernikahan. Dalam pernikahan itu ada kesabaran tingkat tinggi, ada kesyukuran tingkat tinggi, yang mana orang itu tidak akan bisa merasakan lika-liku beratnya kesabaran kecuali di dalam pernikahan. Makanya akhirnya betul kata Rasulullah, pernikahan itu separuhnya itu, iman itu separuhnya pada pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Ustaz Marbita atas pemaparannya. Dan bagi para jamaah, kami memohon maaf karena tidak bisa membacakan pertanyaannya satu persatu. Insya Allah di lain kesempatan jika memungkinkan kita akan kembali membuka sesi tanya jawab kepada guru kita Ustaz Marbita. Jadi memang sejatinya Ustaz, ya, pernikahan itu betul-betul membutuhkan doa karena beratnya sebuah pernikahan. Masya Allah sejatinya harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara membuka pintu dengan cara berdoa gitu Ustaz ya. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan launching ini Ustaz nih, The Land of Solihin, dan juga sekalian minta keikhlasannya buat ditutup dengan doa Ustaz. Jadi saya menyampaikan insya Allah tanggal berapa Rozi? 11 ya. Tanggal 11 Juni kita akan mengadakan gala premier ya, nobar nonton bareng The Homeland of Solihin part yang pertama bareng-bareng. Di situ ada saya, di situ ada tim Syamila, di situ ada berbagai macam komunitas yang kita kumpul bareng. Maka pastikan antum untuk ikut. Kita bareng-bareng. Ini merupakan kajian perdana official dari Syamila Series. Ini merupakan kajian perdana offline official dari Syamila Series ya. Tentunya kita konsep yang terbaik, kita ingin betul-betul menjadi senyawa, seilmu, sesurga, dan menjadi bagian dari keluarga di antara keramaian umat. Bagi yang datang, ada yang datang dari luar kota, silakan. Kalau ada yang datang dari luar kota, silakan ngontak. Lalu kemudian bisa kita bantu untuk mencarikan tempat penginapannya dan lain sebagainya. Tapi kalau ada yang dari dalam kota, insya Allah bisa dimaksimalkan bareng-bareng. Kami menyediakan seat yang sangat terbatas, yaitu cuma 500 seat ya, karena kondisi tempatnya yang sangat terbatas. Maka pastikan antum-antum bagian dari acara Syamila Series yang perdana, yang secara official diluncurkan oleh Syamila Series untuk nonton bareng The Homeland of Solihin. Acaranya dari sore dengan berbagai macam acara yang nanti kita buat supaya kita tambah dekat, supaya kita bisa saling berjumpa, saling kemudian berkerumun di dalam kebaikan, dan tentunya saling bisa memberikan faedah dalam kebaikan. Maka pastikan segera mendaftar. Bagi yang sudah mendaftar The Homeland of Solihin, silahkan segera mendaftar. Kemudian bagi yang belum mendaftar, segera untuk mendaftar. Ustadz, ada HTM-nya? Memang betul ada HTM-nya. HTM-nya ini akan kita pakai untuk membiayai seluruh rangkaian acara yang kita akan selenggarakan. Bagi yang sudah mendaftar The Homeland cuma 50.000 untuk mengikat komitmen bahwasanya betul-betul datang. Kemudian bagi yang belum punya atau belum mendaftar The Homeland Solihin, bisa kemudian HTM-nya 100.000, dan itu akan dikembalikan semuanya dalam bentuk sebuah sajian. Kita nonton bareng The Homeland of Solihin insya Allah. Bagi yang ingin segera mendaftar, mendaftar di nomor 0857 751 500 57 0857 751 50057. Bagi yang kemudian ingin untuk segera mendaftar,
Hari ini sudah 100-an dan seatnya tinggal beberapa seat lagi, dan pastikan antum ikut serta di dalam acara ini karena sekali lagi ini merupakan acara official dari Samila Series yang pertama. Tempatnya di mana Ustaz? Tempatnya ada di daerah Ciputat, di daerah dekat Bintaro. Jadi di situ daerahnya. Untuk mendapatkannya, tempatnya di mana pastikan mendaftar, dan memang kita tidak buka karena khawatirnya nanti space-nya tidak memungkinkan. Jadi yang sudah mendaftar baru nanti akan mendapatkan info tempat dan rumahnya ada di mana. 0857 751 50057. Bagi yang ingin menjadi duta ilmu, bagi yang ingin mendapatkan kebaikan, share kepada yang lainnya undangan-undangan, silakan ajak teman, silakan ajak suami, silakan ajak istri, dan ada seat untuk anak-anak. Jadi kalau ada yang pengen bawa anak-anak, kami sediakan kid corner walaupun terbatas ya yang bagi anak-anak. Bagi yang pengen bawa anak-anak segera untuk mendaftar, karena saya lihat tadi yang mendaftar membawa anak-anak sudah melebihi setengah dari quorum yang ditetapkan. Ini yang kemudian pengen saya share kembali. Acara premier, laga premier The Homeland of Shalihin, nobar. Dan ini kajian offline pertama, nobar pertama secara official bersama dengan ratusan para keluarga yang lainnya. Kita bareng-bareng, kita ngeriung bareng-bareng, kita berkerumun bareng-bareng di dalam kebaikan, dan tentunya ada tatanan syariatnya supaya tidak ikhtilat, supaya betul-betul kita memaknai kesyukuran kita setelah pandemi ini berlalu dengan kita berkumpul di taman surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai untuk mendapatkan faedah. Bukankah berkeluarga itu butuh ilmu? Bukankah akan menikah juga butuh ilmu? Ilmu itulah yang akan memberikan keberkahan dalam setiap apa yang kita rencanakan. 0857 751 50057. Silakan segera untuk mendaftar. Jazakumullah khair. Baik, terima kasih Ustaz. Bagi jamaah yang tadi masih bertanya, silakan ada di kolom chat ya untuk link pendaftarannya. Kami masih buka link pendaftaran Samila Series yang kelima. Dan ingat sekali lagi, kajian ini adalah offline pertama setelah panjangnya pandemi yang kita lalui. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang akan diselenggarakan Samila Series offline, kajian offline yang pertama kalinya Ustaz ya. Yeah. Baik, terima kasih para jamaah, dan juga saya mengucapkan terima kasih khusus buat guru kita Abu Basam Umar Mita, dan juga teman-teman dari Syamila, teman-teman dari keluarga kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami juga memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyajian kajian kita pada kesempatan hari ini. Kami tutup kajian kita pada kesempatan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustaz, salam buat tim Syamia dan keluarga Ustaz. Amin, insyaallah. Insyaallah. Insyaallah ketemu tanggal 11 ya Ustaz. Insyaallah kita ketemu. Semoga kita nanti panitia dari Sam Squad, dari kajian kita berikan yang terbaik untuk umat, supaya umat betul-betul pada kajian perdana ini secara offline mereka betul-betul teristimewakan dengan kedatangan mereka. Mas Bobi dan semuanya silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Jadilah duta ilmu. Kalau memang kita tidak bisa menyampaikan lewat mimbar, lewat meja, sampaikanlah link-link semua perkara yang isinya di dalamnya ada yang bermanfaat. Jadilah duta ilmu. Karena kenapa? First come first serve ya Ustaz ya. Kenapa? First come first serve. Iya. First come first serve. Iya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Kalau gitu pamit dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua para pemirsa di Instagram dan di YouTube, pastikan kita bertemu, kita berjumpa di kajian offline. Bagian dari makna kesyukuran yang kita berikan kepada Allah setelah kita melewati momentum terpisah secara waktu dan momentum secara jarak dengan adanya pandemi, dan ini merupakan bagian dari sebuah kesyukuran kita kepada Allah. Sekali lagi, Samila Series secara official mengadakan kajian offline pertama dan perdana. Dan pastikan kalian semua termasuk dari bagian kerumunan. Nonton bareng The Homeland of Shalihin part atau day yang pertama. Ajak teman-teman kita, sahabat kita, share, jadilah duta ilmu kepada semuanya supaya bisa menjadi bagian dari kerumunan. Senyawa, seilmu, sesurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0857 751500057.